Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk mata kuliah online sesi pemrograman web lanjut. Topik kali ini kita akan mencoba untuk menerapkan library JavaScript untuk menampilkan data statistik. Pada topik sebelumnya kita sudah menggunakan Chat.js. Kali ini akan saya demonstrasikan cara menggunakan Morris.js. Ya, Morris.js caranya hampir sama seperti yang topik sebelumnya. Pertama, kita buka dulu Morris.js. Morris ya. Morris.js, alamatnya ada di ini, morrisjs.github.io/morrisjs. Seperti langkah sebelumnya, kita masih menggunakan controller yang sama. Kita buat function baru, function Morris. Ini variabel yang kita buang, $data Morris gitu ya. Yang ini R-nya 2, yang ini R-nya 1. Sama dengan kita kosong dulu. Kita load view-nya, list load view yang tadinya statistik JS, kita misalkan statistik underscore Morris. Ini sama $data, walaupun datanya isinya kosongan ya. Kemudian kita buat view-nya, view new file, kita simpan .php, kita buat HTML-nya. HTML tab pengguna statistik menggunakan Morris.js. Kita buka panduannya Morris.js. Kita harus ngelink ini 4 file ini di link. Kalau tidak terkoneksi dengan internet, 4 file ini harus di-download ya. Kita taruh di head, ini dibuang, buang. Terus ini untuk menampilkan datanya, kita tampilkan. Kemudian ini ada di dalam script ya, kita nanti buat script ini nggak usah juga nggak apa-apa, dibuang ini. Rapikan script, mulai ini ting satu lagi ini. Oke, ini urut ke sini karena di sini ada kurawal pembuka, berarti ini agak menjorok. Kita simpen ini, kita simpen juga, kita tes. Alamatnya statistik /Morris, yang tadinya kita indeks nggak usah ditulis, nggak apa-apa, /Morris, statistik /Morris. Nah, datanya sudah tampil. Ini pakai line ya. Sekarang model kita ubah, statistik model. Misalkan kita bikin function baru, function get penduduk misalkan ya. Tuh. Ini agak sedikit kita ubah, kita menggunakan query
query dari tutorialnya kode integer. Kita ketik database. Database reference. Query builder. Ini kalau langsung tabel get ya, tapi kalau kita mau select beberapa field saja misalkan, nah ini list db select, kemudian query, ini kita copy saja, copy, kita masukkan di sini. Tabel yang kita buat sebelumnya, kita load 2 saja, nggak usah semua. Nama kecamatan, jumlah penduduk, nama underscore kecamatan, jumlah underscore penduduk, hapus nama tabelnya, data penduduk, data underscore penduduk. Ini sama, kita simpan dolar hasil sama dengan dolar query result, koma. Setelah kita simpan hasil dari query ini, kita bersihkan RAM-nya. Dolar query free underscore result. Kita kembalikan nilainya, return dolar hasil. Ini kita copy, masukkan ke sini, dolar this statistik m underscore m ini ya, kemudian kita paste, simpan. Ini yang kita kirim ke view, nama variabelnya Morris. Kita copy, kemudian statistik Morris, kita vardam dulu, kita cek ya datanya masuk apa enggak. PHP vardam dolar Morris, kita simpan, kita cek. Nah, ini sudah masuk ya. Ini kita hapus, nanti kelupaan lagi. Year mewakili ini, berarti text. Value mewakili ini, angka. Di dalam ini ada kurawal, kemudian diulang. Berarti satu baris ini dicetak, kemudian diulang ya, ditampilkan secara berulang. Kita buat PHP penutup PHP. Kita cek datanya, if count dolar Morris, jika dihitung data dolar Morrisnya lebih dari 0, maka for each Morris value, di sini minta kurawal, kita echo dalam petik kurawal buka, kurawal tutup. Kurawal buka, kurawal tutup, kemudian ini ada koma, ini titik koma. Kemudian di dalamnya year-nya, ini year, kita ganti nama kecamatan, atau kecamatan, titik dua, dalam petik isi kecamatannya, tahunan, kecamatan, Google dan seterusnya. Dalam petik, nah ini harus kita hentikan karena ini mintanya petik, berarti kita hentikan petik 2. Di dalam ini ada petik 1 gini, kemudian di luar ini ada petik 1 ini, 1 ya, 2, titik 2. Jadi ini petik
karena di update 2 petik, jadi petiknya 1 dia dianggap sebagai petik biasa, bukan kode program. Kemudian di sini file kita ambil dari ininya, nama kecamatan, kemudian koma value ya, berarti di luar ini koma value. Bentar. T ini berarti ini, di sini ada koma, value-nya kita ganti jumlah saja, jumlah T2. Kemudian di sini dia tidak dipetik karena angka, jadi langsung berarti di sini petik 2, petik yang satu untuk nutup petik ini, petik yang ini untuk nutup ini, petik yang belakang, titik untuk gabung, $val jumlah ini ya, jumlah penduduk underscore penduduk. Oke, ini kita komen saja biar nanti bisa untuk. Oke, year-nya karena kita ganti ini, year ini diganti kecamatan, kita copy paste, value-nya kita ganti jumlah, copy value, ini label saja, ini diganti jumlah. Oke, simpan, kita tampilkan. Datanya kurang enak ya kalau dilihat ya ternyata. Oke, kita ganti yang tipe lain, ini batang spek bar, nggak salah bar, tipenya bar, kita ubah lainnya, kita ganti bar. Oke, ini sudah tampil. Tahunan ada 1500, pecangan ada 1000, buktel ada 1100, mayang ada 1000. Sangat simpel. Jadi Morris jauh lebih simpel ya dibandingkan ini. Jadi ini ada, kalau pengen lihat yang lain ya ini coba inspect aja. Ini dia menggunakan grab ya, area. Coba kita ganti aja, bisa apa enggak, absar area sini. Nggak bisa, grab ya. Nah, ini ada ini line area bar cat, coba aja cek yang modelnya bar Morris bar. Oh ini yang bar tadi, yang Morris line area sama cat area. Kita cek ada beberapa jenis Morris area. Kita contoh area. Oh, area ada 3 ternyata, isinya ada 2, value-nya ada 2, sedangkan kita kasih value-nya ada 1. Oke, kita coba aja. Oke. Oh, nggak bisa, ternyata dia minta 3 area. Ini yang cocok ini, kita pakai bar. Oke, ini yang barusan kita mempraktekkan penggunaan
Morris ya, Morris.js diterapkan dalam kode emitir. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya nanti akan kita demonstrasikan penggunaan Excel dan impor Excel, export Excel, dan export atau generate laporan menggunakan PDF. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.